Tema bulanan di bulan November ini adalah membangkitkan pemimpin-pemimpin yang besar. Nah, kenapa kok perlu gitu ya? Paling tidak Bapak Ibu, kita ini pemimpin, ya kalau Anda mungkin seorang sponsor, Anda memimpin 1-2 orang di member CG Anda. Kalau Anda seorang CGL, Anda mungkin memimpin 10-15 orang. Anda seorang ayah, Anda juga memimpin keluarga Anda. Sekaligus mungkin Anda sebagai sebuah manajer di sebuah atau tim kepemimpinan di pekerjaan Anda. Atau seandainya ada yang single parents di sini, Anda seorang ibu, mungkin Anda bukan seorang ayah, Anda pun pemimpin. Dan paling tidak Anda memimpin diri Anda sendiri. Paling tidak gitu ya. Jadi kita semua di sini adalah seorang pemimpin. Lalu gimana kita mau jadi pemimpin-pemimpin seperti yang Tuhan mau? Nah, demikian menu sepanjang hari ini. Ini judul-judul khotbah yang saya mau bagikan di 5 ibadah hari ini di Pakuan City Mall di KMS Surabaya Timur ini. Boleh ditampilkan? Ya. Oke, yang 5 ibadah ada judulnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini tema khotbah pagi hari ini, yaitu rahasia Tuhan untuk menjadi besar. Lalu di ibadah yang kedua, pemimpin yang memiliki visi. Saya akan bagikan tentang kepemimpinan Musa dan Yosua. Ini seperti senior dan junior gitu ya. Ayah dan anak atau yang pendahulu dengan penerus. Saya akan bagi menjadi 2 ibadah. Lalu pemimpin yang tidak egois. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak pemimpin itu yang hidupnya tuh untuk dirinya sendiri. Dia mengarahkan banyak orang itu kepada dirinya. Seperti Hizkia. Hizkia pernah berkata ketika Tuhan negur, ketika seorang nabi menegur dia, Hizkia, apa yang kamu perlihatkan kepada orang-orang itu? Ya, jadi kesombongannya dia. Lalu ada orang dari utusan bangsa lain itu datang untuk lihat keberhasilannya Hizkia. Hizkia menunjukkan semuanya dengan sangat bangga dan sombong dan tinggi hati. Tuhan menegur dia. Apa yang kamu tunjukkan kepada mereka itu akan diambil daripadamu. Ya. Lalu Hizkia berkata, gak apa-apa, asal ada keamanan dan damai selama aku hidup. Dia tidak memikirkan tentang generasi selanjutnya. Ini pemimpin yang egois gitu ya. Yang berpusat pada diri sendiri, dia tidak memikirkan generasi berikutnya. Dia tidak memikirkan penerus berikutnya. Lalu yang kelima, pekerjaan yang terpenting di dunia. Apa sih ini Bapak Ibu? Ya, nanti Anda bisa hadir di ibadah yang kelima. Kenapa pekerjaan yang terpenting di dunia? Saya bocorin sedikit ya. Menjadi seorang ayah. Itu salah satu pekerjaan terpenting di dunia. Tidak peduli Anda direktur, manajer, atau apapun di perusahaan Anda. Tapi menjadi seorang ayah di rumah, itu pekerjaan yang cukup challenging, menakutkan dan menantang. Ya, tidak mudah jadi seorang ayah. Tidak ada sekolahnya soalnya Bapak Ibu. Kalau Anda menjadi seorang manajer, mungkin ada sekolahnya. Manajemen gitu ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang direktur, ada sekolahnya dan sebagainya. Tapi menjadi seorang ayah, paling-paling ada seminar parenting gitu ya. Tidak ada sekolahnya. Sementara kita tahu peran itu tidak mudah. Nah, Anda boleh hadir di ibadah yang kelima nanti. Di pagi hari ini, saya akan bagikan tentang rahasia Tuhan untuk menjadi besar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu ayatnya. Amsal 11 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Tidak usah tampilin, gak apa-apa, saya akan bacakan. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Maaf, tim ini saya mendadak muncul ayatnya. Ya, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nah, Bapak Ibu, ini bicara tentang pentingnya peran seorang pemimpin. Amsal 11 ayat 14 tadi, jikalau tidak ada pimpinan, jika tidak ada yang memimpin, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Betapa pentingnya, betapa krusial peran seorang pemimpin. Kehadiran seorang pemimpin dalam kehidupan manusia itu sangat strategis. Tanpa adanya seorang pemimpin, kita akan terbelenggu dengan berbagai macam kerumitan yang ada dan tidak bergerak maju.
karena tidak ada seorang pun yang membimbing dan menunjukkan jalan. Bapak Ibu ingat ketika di zaman hakim-hakim, setelah bangsa Israel itu masuk ke zaman raja-raja, raja pertamanya Saul, Daud dan seterusnya. Kemudian bangsa Israel masuk dalam zaman hakim-hakim. Jadi waktu itu terjadi kekosongan pemerintahan, kekosongan kepemimpinan, dan kemudian Tuhan bangkitkan raja-raja, Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Salah satunya adalah Deborah dan sebagainya. Bapak Ibu ingat cerita itu? Ketika bangsa Israel berbalik dari Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, mereka melakukan hal yang jahat yang menyakiti hati Tuhan. Kemudian bangsa lain invasi mereka, menjajah mereka, lalu bangsa Israel berteriak-teriak minta tolong pada Tuhan. Tuhan bangkitkan hakim-hakim, pemimpin. Ketika ada pemimpin, mereka maju dan mereka menang. Kemudian hakim-hakimnya mati, terjadi lagi berulang kali hal yang sama seperti itu polanya. Bangsa Israel kembali tidak lagi takut akan Tuhan, kembali menjauh dari Tuhan, dan bangsa lain menyerang mereka. Mereka berseru dan berdoa, muncullah pemimpin yang memimpin mereka sehingga mereka keluar dari penjajahan, sehingga mereka menang dan hidup mereka alami kemenangan. Berulang kali terjadi terus seperti itu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya seorang pemimpin. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut CG, tidak ada CGL-nya. Lalu siapa yang tugas? Ini hal yang kecil ya, mungkin ya. Siapa yang tugas praise and worship? Siapa yang tugas untuk sharing firman dan sebagainya? Nggak ada. Jadi itu hanya kumpul aja, ngobrol sana, ngobrol sini, nggak tahu kemana arahnya. Kalau CG seperti itu, tidak ada pimpinan atau tidak ada pemimpin yang berfungsi, maka nggak kemana-mana kelompok itu. Ya, oleh karena itu pemimpin itu penting sekali. Yang tidak, mungkin ada yang hadir adalah seorang ayah, pemimpin dalam keluarga. Anda mungkin seorang direktur dalam sebuah perusahaan. Anda mungkin adalah seorang CGL atau siapapun Anda. Yang tidak, Anda memimpin diri Anda sendiri. Nah, ketika pernah terjadi Bapak Ibu, ketika Yosua dan para pemimpin yang hidup, ketika Yosua meninggal, dan kemudian para pemimpin yang seumuran dengan Yosua itu hidup lebih lama dari Yosua. Selama mereka hidup, maka bangsa Israel itu terus beribadah pada Tuhan. Mereka terus mencari Tuhan. Tapi setelah Yosua meninggal dan para pemimpin yang seumuran dengan dia yang hidup lebih lama juga meninggal satu persatu, firman Tuhan itu mencatat demikian, tidak usah dibuka ayatnya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang jauh dari Tuhan, menjadi bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Bangkit setelah para pemimpin yang takut akan Tuhan itu meninggal, bangkitlah suatu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Apakah Yosua dan para pemimpin yang lain gagal meneruskan tongkat estafet itu? Saya tidak tahu. Karena kemudian ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah dibagi-bagi undiannya untuk menduduki sebuah kota demi sebuah kota, suku-suku mereka. Apakah kemudian karena begitu banyak tersebar, dibagi dalam wilayah-wilayah, kemudian tidak ada pemimpin yang berdiri buat bangsa Israel, sehingga terjadi seperti itu? Saya tidak tahu, saya belum menyelidiki tentang Yosua ini, kenapa kok dia tidak melakukan hal itu. Tapi yang pasti waktu itu muncul sebuah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan dan tidak ada pemimpin yang berdiri waktu itu, sehingga bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Pentingnya seorang pemimpin. Terkait dengan tema rahasia Tuhan untuk menjadi besar, bagaimana sih menjadi pemimpin yang besar? Gitu ya. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang sukses gitu ya, pemimpin yang besar, yang pengaruhnya itu besar. Gimana caranya? Kita lihat sama-sama. Kalau mungkin cara dunia adalah, ayo, kalau kamu mau jadi pemimpin besar, harus smart, harus pintar. Iya pasti.
Lalu harus apa? Bila perlu engkau menjadi pemimpin yang tangan besi, gitu ya. Semua orang tuh takut kepadamu. Kamu ketika kamu ditakuti, maka kamu akan menjadi pemimpin yang disegani oleh banyak orang. Apakah seperti itu? Nah, Tuhan punya rahasia yang lain Bapak Ibu yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 26. Lukas 22 ayat 24 sampai 26. Ternyata ingin menjadi besar itu bukan hanya menjadi keinginan orang-orang zaman sekarang. Minggu lalu Pastor Philip khotbah di ibadah di rooftop, salah satunya adalah tentang flexing, ya, tentang pembuktian diri. Banyak orang tuh ingin membuktikan diri, banyak orang tuh pengen diakui, gitu ya. Nah, ternyata itu bukan hanya penyakit sosial masa kini. Zaman dulu di antara para murid Yesus pun terjadi juga. Kita lihat sama-sama Lukas 22 ayat 24 sampai 26. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Pertengkarannya, topiknya tentang siapa yang terbesar di antara kami. Para murid itu bertengkar soal itu. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar, yang menjadi persoalannya, yang diperebutkan, yang dipertengkarkan, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yesus berkata, yang terbesar di antara kamu adalah, saya bahasakan bahasa yang lebih sederhana, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Kata paling muda itu sebetulnya kalau mungkin lebih mudah buat Anda, yang paling junior, tidak merasa hebat. Kalau engkau ingin jadi pemimpin yang terbesar, jangan pernah merasa engkau mampu, jangan pernah merasa engkau hebat. Hendaklah engkau merasa bahwa aku ini junior, aku ini yang paling muda, aku ini belum pengalaman kok, aku mau terus belajar. Lalu sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin, sekalipun ada seorang pemimpin dengan pemimpin yang punya hati seorang pelayan. Pemimpin yang identitas Anda adalah seorang pelayan. Pemimpin yang melayani. Itulah identitas kita. Kalau kau ingin jadi yang terbesar, sekali lagi, hendaklah engkau tidak merasa bahwa engkau yang paling hebat, sombong, tinggi hati. Hendaklah justru engkau merasa bahwa engkau tuh yang paling junior, yang paling muda, yang masih kurang pengalaman. Bukankah itu yang Paulus juga katakan? Aku tidak merasa bahwa aku sudah menangkapnya. Aku mengejarnya, siapa tahu aku bisa menangkapnya. Lalu baiklah tingkat pengertian yang sudah kita miliki tentang pengenalan akan Tuhan, kita lanjutkan. Paulus tidak merasa bahwa dia sudah hebat. Padahal waktu dia menulis surat kepada jemaat di Filipi yang ayatnya kurang lebih tadi saya sebutkan, itu dia sudah menulis surat kepada jemaat-jemaat yang lain dahulu. Yang surat-suratnya Rasul Paulus itu menjadi dogma kekristenan, menjadi pengajaran utama kekristenan sampai hari ini dampaknya ribuan tahun. Pewahyuan-pewahyuan yang Paulus alami itu menjadi dogma, menjadi ajaran kekristenan sampai hari ini. Tapi Paulus tetap merasa, aku tidak merasa aku sudah menangkapnya. Aku tidak merasa aku sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak merasa aku hebat. Enggak. Ya, aku terus mengejarnya, aku terus bertumbuh. Dan tingkat pengertian yang setelah aku capai, yang telah kita capai, ayo kita lanjutkan. Paulus berkata demikian. Kalau kau ingin jadi pemimpin yang besar, Tuhan ngasih kuncinya itu di sini Bapak Ibu. Hendaklah kau menjadi sebagai yang paling muda. Di perikop yang lain, di kitab yang lain dikatakan kalau kau jadi yang terbesar, hendaklah kau menjadi yang paling kecil. Bahkan dikatakan demikian. Kita harus punya hati yang demikian. Kita gak boleh merasa bahwa kita sudah ada di posisi tertentu, kita tuh sudah lebih dari yang lain. Apalagi menganggap remeh yang lain, menganggap rendah yang lain. Enggak. Termasuk apapun pelayanan Anda.
Kita harus punya hati yang demikian. Sekalipun Anda ada dalam sebuah posisi kepemimpinan tertentu, tetap identitas kita adalah seorang pelayan, seorang hamba. Saya ulangi sekali lagi, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, yang paling junior, dan pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin yang punya hati seorang yang melayani. Nah, Bapak Ibu, menurut saya salah satu teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan yang begitu kuat, yaitu Tuhan Yesus itu juru selamat. Ya, dia Tuhan, tapi dia juga menampilkan dirinya sebagai seorang hamba. Kita lihat sama-sama Filipi 2 ayat 5-9. Kita lihat ya, tadi Tuhan Yesus kan bilang kalau kau ingin jadi yang terbesar, hendaklah engkau menjadi yang paling muda, hendaklah engkau menjadi pemimpin sebagai pelayan, hendaklah engkau menjadi yang paling junior, hendaklah engkau menjadi yang paling kecil, dikatakan. Lalu Yesus sendiri memberikan teladan seperti ini. Filipi 2 ayat 5-9. Ini tulisan Paulus pada jemaat di Filipi tentang Tuhan Yesus, gitu ya. Dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, termasuk dalam hidup kita sebagai keluarga rohani, sebagai gereja, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup Anda berkomunitas, ber-CG, berjemaat, kita disuruh untuk menaruh atau mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ingin Bapak Ibu mengulangi kalimat saya. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. 1, 2, 3. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi ulangi, pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Itu harus kita kenakan dalam hidup kita bersama. Baik Anda sebagai anggota keluarga, sebagai CG member, ya, Anda sebagai jemaat gereja Mawar Sharon, atau Anda sebagai karyawan atau staf dalam sebuah perusahaan, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi, pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Ya, ayat selanjutnya menjelaskan pikiran dan perasaan Kristus itu seperti apa, yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus itu Allah sendiri, anak tunggal Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, apakah pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita kenakan dalam hidup kita bersama? Kita lihat dari ayat ini adalah yang pertama. Ciri-ciri seorang hamba yang Yesus tunjukkan adalah Yesus itu menyerahkan haknya kepada tuannya, kepada Bapaknya, tidak mempertahankannya. Yesus itu anak tunggal Allah, dia itu putra Allah, tidak menganggap, ya, tidak terus mempertahankan haknya sebagai putra Allah dan tidak mau disuruh turun ke dunia oleh Bapa. Enggak. Dia menyerahkan haknya kepada tuannya. Itu adalah ciri seorang hamba. Tidak mempertahankannya. Ayatnya tadi saya ulangi lagi, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus memberikan teladan demikian ketika dia mau ditangkap untuk disalibkan, disiksa dan disalibkan. Ayat yang sangat terkenal ketika dia lagi berdoa, dia berkata demikian.
di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Amin. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mulah yang terjadi. Hampir mirip dengan ayat ini adalah ketika Maria, ya seorang remaja, seorang pemudi, perawan Maria ini lagi bertunangan dengan Yusuf. Ketika malaikat datang pada dia memberitahu bahwa dari rahimmu akan muncul seorang juru selamat. Maria bingung gitu ya, dengan harus diperhadapkan dengan hukum yang ada. Kalau dia hamil di luar nikah, ya lalu nanti dia akan, hukumnya bisa saja dia dirajam batu. Lalu apa yang dia harus katakan kepada Yusuf tunangannya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya kisah ini. Tapi Maria berkata demikian dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Bukan hakku yang dipertahankan, tapi kehendak Tuhan. Biar itu lebih utama dari hak kita. Ya. Paulus juga berkata demikian. Kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sejak Paulus menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dia menerima panggilan itu. Dia tahu bahwa hidupnya itu bukan milikku lagi. Hidupku sendiri ini bukan milikku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Seorang hamba, kalau engkau ingin jadi pemimpin yang besar, kita disuruh untuk menjadi pemimpin yang sebagai pelayan. Pemimpin yang punya hati seorang hamba. Seorang hamba menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya. Bapak Ibu, kita ada di zaman di mana dunia ini mengutamakan menuntut hak. Ya, seringkali bahkan tidak mengerjakan kewajibannya. Sedikit-sedikit demo, betul ya. Sedikit-sedikit unjuk rasa. Memang mungkin ada yang keterlaluan, kebijakan-kebijakan tertentu mungkin ya. Tapi seringkali kalau kita lihat dibanding zaman dulu, ya betapa sering sekarang Bapak Ibu berganti-ganti asisten rumah tangga, betul ya. Kalau zaman dulu rasanya asisten rumah tangga itu awet-awet gitu ya. Bahkan saya punya tetangga itu asisten rumah tangganya itu sudah belasan tahun atau puluhan tahun, 20 tahun lebih bekerja di sana. Saya bilang wow, hebat ya. Sementara sekarang kadang-kadang bukannya ya kita yang menginterview asisten rumah tangga yang menginterview kita, betul ya. Rumahnya berapa luas Pak? 1 lantai 2 lantai. Pakai mesin cuci atau enggak? Betul ya. Kita yang diinterview, bukan kita yang menginterview mereka gitu ya. Nah, kita hidup di zaman di mana kita sangat mengutamakan hak. Nah, padahal Tuhan mengajarkan kita untuk mengutamakan atau mengerjakan kewajiban kita, tugas kita, bukan menuntut hak. Amin. Seorang hamba itu menyerahkan haknya kepada hak hidupnya kepada tuannya. Itu yang Yesus teladankan. Ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana untuk menjadi besar? Rahasia untuk menjadi besar adalah dengan cara kita punya hati seorang hamba. Ciri seorang hamba yang pertama tadi menyerahkan hak kepada tuannya, tidak mempertahankannya. Yang kedua, ciri seorang hamba adalah dia mengosongkan dirinya. Dia berkorban, dia rendah hati, dia melayani. Maksudnya apa? Kita lihat teladan Yesus di ayat yang ke-7. Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan ekuivalen, sama dengan manusia.
Ya, Kristus itu lahir melalui ciptaannya Maria. Yesus itu lahir sebagai manusia, sekalipun dia putra Allah, gitu ya. Tapi dia pernah ya menjadi manusia sama dengan kita, gitu ya. Nah, dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia meninggalkan tahtanya di sorga, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, melepas jubahnya sebagai putra Allah, dan dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan dirinya, bukannya Yesus itu jadi linglung trans gitu, bukan ya Bapak Ibu. Maksudnya Yesus itu mengosongkan dirinya itu pakai kata keno atau kenosis, terkenalnya doktrinnya ini. Artinya mengosongkan, menghapuskan, membuat dirinya itu tidak berpengaruh. Padahal dia putra Allah. Dia memilih untuk membuat dirinya itu tidak berpengaruh. Membuat dirinya itu kosong. Membuat dirinya itu tanpa posisi. Membuat dirinya itu sebagai putra Allah itu terhapus gitu ya. Membuat dirinya itu tidak berdaya. Dibatasi. Manusia itu kan terbatas. Dia memilih dia yang tidak terbatas. Memilih turun sebagai manusia yang tidak berdaya. Meninggalkan kemuliaannya, menelanjangi dirinya sendiri, buka jubahnya sebagai putra tunggal Allah, mengenakan jubah sebagai seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan makhluk ciptaannya kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, dengan kata lain, Allah, Tuhan Yesus yang begitu absolut kuasanya, mutlak, tinggi, kudus, tak terbatas. Apalagi tentang Tuhan yang Anda bisa sebut. Dia tak terbatas, dia kudus, dia kekal, dia maha tinggi, dia absolut kuasanya. Dia turun ke dunia menjadi bagian dari dunia yang terbatas, yang fana, yang rendah, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu bisa sebut tentang dunia ini. Allah yang adalah super menjadi minor. Itu artinya mengosongkan diri. Dia yang mengatasi segalanya mau terikat dan di bawah aturan dan hukum-hukum alam yang terbatas. Karena dia dari sorga, alamnya beda. Turun ke dunia yang penuh dosa. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Tahukah Anda bahwa itulah yang terjadi pada Yesus? Ketika Yesus mau turun, ketika Bapa berkata turun, selamatkan, jadilah juru selamat untuk mati di kayu salib. Ketika Bapa menyuruh Yesus turun dari surga ke dunia, itu yang terjadi pada Yesus. Dia mengosongkan dirinya. Anda bisa bayangkan, di setiap kali ketika Anda berdoa, ketika Anda sebut nama Yesus, atau ketika Anda lakukan perjamuan kudus, Anda ingat, dia yang super mau menjadi minor untuk aku. Dia yang maha kuasa mau menjadi terbatas untuk aku. Dia mati di kayu salib Bapak Ibu. Dia disiksa, dia sakit. Dia yang tidak terbatas mau melakukan itu. Itu artinya mengosongkan dirinya. Seorang hamba memiliki kerendahan hati dan pendudukan diri. Tuhan Yesus tidak berontak, itu ya. Ketika dia harus menuju ke Bukit Golgota, ditangkap dan disiksa oleh ciptaannya sendiri, manusia. Penerapannya buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seperti Yesus yang kitab Yesaya berkata bahwa seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya. Tidak berontak. Itu yang Yesus teladankan. Penerapannya buat kita adalah, yuk, Anda sebagai seorang anak mungkin di rumah, atau Anda sebagai seorang staf di perusahaan, Anda seorang member dari CG, yuk kita mau punya hati yang demikian, yang mau menundukkan diri, yang tidak memberontak, baik terang-terangan maupun berontak di belakang, atau bisik-bisik di belakang.
Komunikasilah kalau memang Anda merasa ada sesuatu yang Anda perlu komunikasikan dengan pemimpin Anda, dengan papamu, mungkin kalau Anda seorang anak, komunikasikan. Berani berproses atau dibentuk dan hindari asumsi. Amin. Beranilah untuk ngomong kalau memang ada keberatan, ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, tapi jangan bisik-bisik di belakang. Jangan berontak. Amin. Ini nilai yang Yesus ajarkan yang kita mau juga di GMS ini terjadi. Ya. Lalu yang berikutnya, ciri hamba yang berikutnya adalah tadi kan menyerahkan hak kepada tuannya, tidak mempertahankannya. Mengosongkan diri, itu bicara soal kerendahan hati dan penundukan diri. Lalu apalagi? Yesus itu ciri seorang hamba adalah dia menyelesaikan pekerjaannya. Taat sampai mati. Bahkan mati yang tidak wajar yang Yesus alami, itu mati di kayu salib. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, dikasih keterangan, bukan cuma mati, tapi matinya itu di kayu salib. Mati yang mengerikan, mati yang itu biadab sekali caranya, gitu ya. Nah, tahukah Anda ketika di kayu salib itu, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, sebelumnya ia berkata apa? Sudah selesai. Seorang hamba itu menyelesaikan pekerjaannya, mengerjakan tugasnya sampai tuntas. Dia genapi sungguh-sungguh ketika dia pertama-tama melayani. Dia berkata pada muridnya demikian di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Seolah-olah Yesus mengomong pada para muridnya, makananku, tugasku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku dikasih mandat untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Dan dia lakukan itu sampai dia berkata, sudah selesai. Amin. Seorang hamba yang baik, ciri seorang hamba adalah dia menyelesaikan pekerjaannya. Tidak bergantung mood atau budi. Betapa sering kita kehilangan minat, kesungguhan hati, komitmen ketika kita melayani, ketika kita harus menjalani aktivitas tanggung jawab kita sehari-hari. Jangan mudi, jangan baper, ayo lakukan tugas kita dengan tekun sampai selesai suatu hari nanti. Jemaat yang terkasih, ketika kita punya hati yang demikian, ketika kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus ini dalam hidup kita bersama, kita menyerahkan hak kepada Tuannya, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita menyerahkan hak pada pemimpin kita untuk memimpin kita. Ya, maka niscaya kita akan saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Di ayat sebelumnya dikatakan, di Filipi itu di ayat sebelumnya dikatakan, hendaklah kamu tuh saling mendahului dalam memberi hormat. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Amin. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, Anda suami istri, banyak pertengkaran yang bisa dihindari. Amin. Anda berkomunitas sebagai sesama anggota CG, ada banyak konflik yang tidak perlu yang Anda bisa hindari. Dalam kelompok yang lebih besar seperti ini, ada banyak hal yang bisa, yang indah, yang manis yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Ketika kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu dengan apa? Tidak mempertahankan hak kita, tapi saling melayani, saling mendahului dalam memberi hormat, saling respect. Ya, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kalau semua kita lakukan yang sama, wow, betapa indahnya Bapak Ibu. Amin. Kemudian Anda merasa, ya kalau aku tok yang melakukannya, orang lain kan senang, aku yang menderita. Makanya kita sama-sama melakukannya. Tapi dimulai dari diri Anda dan saya lebih dulu. Nanti itu akan nular ke sekeliling kita. Amin. Ketika itu terjadi, betapa indahnya. Makanya firman Tuhan bilang, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila engkau berdiam bersama dengan rukun,
Seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun di gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah di mana ada kerukunan. Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin. Kita mau lakukan itu Bapak Ibu. Kalau kita punya hati yang demikian, niscaya Tuhan siap membawamu menjadi besar. Amin. Ya. Nah, tidak mempertahankan haknya, saya ulangi lagi tadi, kemudian mengosongkan diri, rendah hati, menundukkan diri dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan upah bagi seorang yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus yang punya hati hamba, dikatakan demikian. Ya. Di dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, mungkin jangan turunkan dulu. Bapak Ibu lihat baik-baik ayat ini. Ini kan perumpamaan tentang talenta, ingat ya. Ada yang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1, betul ya. Nah, orang yang dikasih 5, hamba yang dikasih 5 bisa melipat gandakannya menjadi 10. Yang dikasih 2 bisa melipat gandakannya menjadi 4. Namun ada perhatikan, pujian yang Tuhan berikan kepada hamba yang baik dan setia bukan tentang jumlah uang yang dihasilkan hambanya. Ya, luar biasa kamu dari 5 jadi 10. Enggak, betul ya. Tuhan tidak nyebut angka, betul ya. Tuhan tidak nyebut jumlah. Tuhan memujinya tentang karakternya. Kalau ada perhatikan, karakter hamba itu apa? Tuhan menyebutnya engkau baik, engkau setia, betul ya. Setia dalam perkara kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab yang besar. Lalu apa lagi? Bertanggung jawab. Ini yang Tuhan puji tentang hambanya. Baik, setia, tanggung jawab. Bukan tentang jumlah uang yang bisa dilipat gandakannya. Nah Bapak Ibu, ini saya ngasih tips sedikit ya Pak. Ini agak menyimpang sedikit. Kalau Bapak Ibu punya anak Anda kan lagi tes nih. Mau end semester tes ya, betul ya hari-hari ini ya. Atau cucu Anda. Ketika mereka lapor, wah Papa nilaiku 9. Wah hebat kamu nilainya 9. Menurut saya, tidak apa-apa muji nilainya bagus. Tapi lebih baik, lebih tepat kalau Anda puji karakternya. Anda bisa bilang gini, wow luar biasa, thank you ya. Kamu sudah menjadi anak yang baik. Anak yang bertanggung jawab. Kamu belajar dengan tekun, kamu belajar dengan rajin. Kalau nilaimu dapat hasilnya demikian, puji Tuhan, engkau itu tekun, engkau tuh rajin. Makanya kau bisa mencapai hal itu. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Yang dipuji jangan nilainya. Ketika dipuji nilainya, maka ketika kan tidak selalu nilainya baik. Kadang-kadang anak kita mungkin remedi, betul ya. Ketika remedi, dia akan merasa tidak perform. Tapi sekalipun anak itu remedi, tapi Anda tahu bahwa dia sungguh-sungguh belajar. Namun ternyata gagal, ya nggak apa-apa. Papa sudah lihat kok, kau belajar sungguh-sungguh. Tapi nggak apa-apa yuk, Papa dampingi untuk kamu bisa remedi tes berikutnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memujinya itu karakternya. Ya, Bapak juga termasuk ketika Bapak memuji Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Karena sikap hatinya, bukan prestasinya. Ingat tak Bapak Ibu, waktu itu Tuhan Yesus belum melakukan mujizat. Air belum menjadi anggur. Belum ada orang sakit sembuh, belum ada orang mati bangkit, belum ada Lazarus yang bangkit, belum ada mujizat kelepasan yang terjadi. Yesus belum melakukan apa-apa, prestasinya nol, belum ada. Tapi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis itu, ya, terdengar suara dari surga apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kenapa kok Bapak memuji Yesus demikian? Padahal prestasinya nol, belum ada maksud saya waktu itu. Karena dia mau turun dari surga ke bumi. Karena sikap hatinya selama menjadi anak manusia dari Yusuf dan Maria. Karena sikap hatinya ketika dia menjadi seorang koko bagi adik-adiknya. Amin. Makanya ketika dibaptis itulah terdengar suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan puji karakternya. Ya. Nah,
Orang yang punya hati hamba itu tidak akan berhenti melayani. Dimanapun Anda berada, baik di mimbar seperti ini, baik di stage seperti ini, dalam posisi kepemimpinan Anda, peran Anda, di perusahaan maupun di pelayanan dan sebagainya, baik ketika ada pemimpin atau orang yang lihat atau tidak melihat kita, ketika di rumah mungkin, di tempat kerja dan sebagainya, di jalan, ya kita nggak arogan, ya. Orang yang punya hati hamba akan selalu melayani dimanapun dia berada. Pertanyaannya adalah yang untuk kita renungkan, apakah kita tetap taat meski tidak ada yang mengawasi atau melihat kita? Apakah kita bersikap rendah hati ketika di hadapan atasan saja atau di hadapan semua orang? Itu salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang perlu Anda renungkan. Ya, apakah hati seorang hamba, tadi kan dikatakan kalau kau ingin jadi yang terbesar, hendaklah kau menjadi pemimpin sebagai pelayan. Nah itu, pemimpin tapi yang punya hati melayani. Kalau kita punya hati yang melayani, kita akan terus melayani dan tidak berhenti melayani. Upahnya bagi yang demikian adalah ayat 9 tadi dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Boleh dibuka ayatnya di Filipi tadi. Ya. Filipi ayat yang kedua, Filipi yang kedua, pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Upahnya adalah pujian dari Tuhan. Jangan cari pujian atau pengakuan manusia. Jangan bingung, ya, jangan baper kalau manusia nggak muji. Lebih nendang, lebih baik kalau Tuhan yang memuji kita. Amin. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lalu seperti yang Yesus dengar, seperti yang orang-orang dengar ketika Yesus dibaptis itu, bilang, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Upah yang berikutnya adalah perkenanan Sang Tuhan, perkenanan Tuhan kita. Dan seperti yang pujian yang diberikan kepada hambanya yang baik, setia dan tanggung jawab tadi, yang perumpamaan talenta itu. Engkau baik, engkau setia, engkau tanggung jawab. Upahnya adalah masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Upah yang berikutnya adalah hidup kekal bersama Sang Tuhan di surga selama-lamanya. Masuk ke perjamuan pesta, perjamuan kawin anak domba itu. Amin. Itulah upahnya bagi orang yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus.